Baik, izin melanjutkan yang tadi, Bapak. Ya, monggo. Tadi nyampe di topik, yang pertama itu definisi eksponen, yang kedua sifat-sifat eksponen, yang ketiga fungsi eksponensial, yang keempat bentuk akar. Alokasi waktu 12 jam pelajaran per JP, 45 menit, 4 pertemuan. Tapi nanti kami akan menjelaskan cuma satu pertemuan saja, yaitu yang topik definisi eksponen. Selanjutnya, Najwa. Selanjutnya, identifikasi kesiapan peserta didik. Pada umumnya, peserta didik sudah mempelajari konsep dasar bilangan bulat, operasi hitung yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, serta perkalian berulang di tingkat SMP. Akan tetapi, tingkat pemahaman masing-masing siswa tentu saja beragam. Maka dari itu, guru harus mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik melalui asesmen awal agar bisa menentukan strategi pembelajaran sesuai dengan apa yang dibutuhkan siswa. Selanjutnya, karakteristik materi pelajaran. Materi eksponensial itu meliputi berbagai pengetahuan secara konseptual, prosedural, dan faktual. Pengetahuan secara konseptual mencakup pengertian dan sifat-sifat eksponensial. Sedangkan pengetahuan prosedural berhubungan dengan langkah penyelesaian soal yang melibatkan sifat eksponensial dan bentuk akar. Berbagai pengetahuan faktual didapat melalui beberapa contoh implementasi eksponensial dalam konteks nyata. Selanjutnya, dimensi profil lulusan. Berdasarkan tujuan pembelajaran tadi dan karakteristik dalam materi eksponensial, dimensi profil lulusan yang diharapkan untuk berkembang pada peserta didik itu mencakup yang pertama, penalaran kritis, merupakan kemampuan peserta didik untuk menganalisis permasalahan, menemukan pola, serta menggunakan konsep eksponensial untuk menyelesaikan masalah yang bervariasi secara tepat. Yang kedua, kreativitas. Merupakan kemampuan peserta didik untuk memunculkan ide, strategi, atau solusi secara beragam dan inovatif dalam menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan eksponen dan bentuk akar. Yang ketiga, kolaborasi. Merupakan kemampuan bekerja sama dengan teman dalam kegiatan diskusi kelompok, pemecahan masalah, serta penyelesaian tugas kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Yang keempat, kemandirian merupakan kemampuan peserta didik untuk mengatur proses belajarnya sendiri, menggunakan sumber belajar yang bervariasi, serta bertanggung jawab untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang terakhir itu komunikasi, merupakan kemampuan peserta didik untuk mengutarakan berbagai ide, pendapat, dan hasil pemikirannya secara lisan maupun tulisan secara jelas, sistematis, dan mudah untuk dipahami. Selanjutnya, Najwa. Selanjutnya yaitu capaian pembelajaran. Pada akhir fase E, kelas 10, peserta didik dapat menggeneralisasi sifat-sifat eksponen dan logaritma, serta menggunakan barisan dan deret aritmatika dan geometri. Mereka dapat menerapkan barisan dan deret aritmatika dan geometri untuk menyelesaikan masalah kontekstual, itu seperti pertumbuhan, peluruhan, bunga majemuk, dan anuitas. Selanjutnya, lintas disiplin ilmu. Yang pertama, fisika. Terdapat pada konsep peluruan radioaktif, intensitas suara seperti desibel, serta hukum gravitasi. Yang kedua, biologi. Pada proses pertumbuhan populasi bakteri dan penyebaran virus. Yang ketiga, ekonomi. Pada perhitungan bunga majemuk dan investasi. Yang keempat, kimia. Pada laju reaksi dan konsentrasi larutan. Yang terakhir, teknologi informasi dan komunikasi terdapat pada representasi data digital dalam baris 2 dan algoritma. Jadi, siswa itu tahu kalau materi eksponensial itu sangat penting dan bisa digunakan dalam berbagai bidang ilmu lainnya.
Selanjutnya, selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran pada pertemuan 1, 3JP, definisi eksponen dan sifat-sifat eksponen. Yang pertama itu siswa atau peserta didik dapat mengidentifikasi definisi eksponen secara tepat setelah mengamati ilustrasi permasalahan pertumbuhan populasi. Yang kedua, peserta didik dapat menerapkan sifat-sifat perkalian dan pembagian eksponen untuk menyelesaikan soal-soal yang sederhana secara mandiri dan teliti. Yang ketiga, membuktikan sifat-sifat eksponen seperti AM dikali AN sama dengan AM plus N dan AM dibagi AN sama dengan AM dikurangi N. Ini maksudnya itu A pangkat M dikali A pangkat N melalui diskusi kelompok. Tapi di Canva tidak dipangkatkan. Selanjutnya, selanjutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, kegiatan pendahuluan. 1, pembukaan atau mindful learning. Guru mengawali pembelajaran di kelas dengan mengucapkan salam, mengajak peserta didik berdoa menurut keyakinan masing-masing, serta melakukan pemanasan dengan cara mengajak peserta didik untuk ice breaking yang berhubungan dengan matematika. Yang kedua, persepsi dan motivasi. Guru menghubungkan materi yang akan dibahas dengan cara mengajukan pertanyaan pemantik secara kontekstual. Misalnya, mengapa uang tabungan dapat terus bertambah jika disimpan di bank? Kemudian, guru menayangkan video secara singkat atau memberikan sebuah ilustrasi mengenai implementasi eksponensial dalam konteks nyata untuk menumbuhkan motivasi dan rasa ingin tahu peserta didik. Jadi, ketika kita menyampaikan apa tujuan materi ini, siswa kan akan timbul motivasi tersendiri. Terus, kalau menayangkan video secara singkat, nah, di setiap sekolah itu kan nggak semua sekolah punya LCD ya, jadi guru itu bisa memberikan sebuah ilustrasi sederhana mengenai implementasi eksponensial itu. Selanjutnya, yang ketiga itu penyampaian tujuan pembelajaran. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam pertemuan tersebut, kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik, serta manfaat materi eksponensial dalam konteks nyata ataupun dalam bidang ilmu lainnya. Oleh karena itu, peserta didik mempunyai gambaran secara jelas mengenai manfaat yang didapat selama mengikuti pembelajaran. Selanjutnya, selanjutnya itu kegiatan inti dalam kurun waktu 60 sampai 70 menit. Yang pertama, memahami atau diferensiasi konten. Guru menjelaskan konsep eksponen melalui infografis, penjelasan lisan, dan kegiatan sederhana yang melibatkan peserta didik. Yang kedua, eksplorasi. Peserta didik bekerja dalam kelompok skala kecil untuk menganalisis sifat-sifat eksponen melalui LKPD yang disesuaikan dengan level kemampuan setiap kelompok. Yang ketiga, mengaplikasi dan merefleksi. Peserta didik mengerjakan soal penerapan sederhana, mempresentasikan perolehan hasil diskusi, dan membuat rangkuman konsep yang didapat setelah penyampaian materi. Selanjutnya, di langkah-langkah pembelajaran kegiatan penutup, 15 menit. Yang pertama, guru memberikan feedback dari perolehan diskusi dan presentasi peserta didik. Yang kedua, peserta didik dengan didampingi oleh guru untuk menyimpulkan materi yang telah dipelajari serta melakukan refleksi singkat mengenai proses pembelajaran. Yang ketiga, guru menyampaikan kegiatan pembelajaran yang akan dibahas di pertemuan berikutnya. Ketika kita menyampaikan pertemuan berikutnya, tapi ini jarang ditemui ya kalau di siswa. Kalau misal siswanya itu mempunyai kompetensi kemampuan yang tinggi, mungkin
Dia akan mencari tahu materi itu untuk besok itu apa sih. Jadi kita punya gambaran gitu. Jarang sekali kan siswa kayak seperti ini. Nah, kemudian itu guru menutup pembelajaran dengan doa dan salam. Selanjutnya, selanjutnya sistem penilaian terpadu atau asesmen komprehensif. Yang pertama, asesmen awal. Asesmen diagnostik dilaksanakan sebelum memulai pembelajaran untuk mengecek seberapa besar penguasaan konsep yang menjadi syarat peserta didik. Instrumen yang bisa digunakan itu mencakup yang pertama menentukan hasil operasi perkalian bilangan berpangkat, yang kedua menyederhanakan operasi pembagian bilangan berpangkat, yang ketiga mengubah bentuk perkalian berulang ke dalam bentuk pangkat, yang keempat menentukan nilai variabel pada persamaan eksponen sederhana, yang kelima menjelaskan pengertian dari pangkat dengan bahasa sendiri serta memberikan contoh implementasinya dalam konteks nyata. Selanjutnya, yang kedua, pada asesmen proses formatif. Penilaian formatif dilaksanakan selama berlangsungnya pembelajaran melalui pengamatan langsung terhadap keaktifan peserta didik dalam berdiskusi, keterlibatan dalam kegiatan kelompok, kemampuan menjelaskan dalam presentasi, serta keterampilan menyelesaikan berbagai masalah kontekstual yang diberikan. Dalam penilaian proses atau formatif ini, jadi itu guru bisa memberikan nilai langsung kayak, oh siswa satu ini dia sangat aktif dalam kelompok, dalam diskusi kelompok. Jadi ditambahi nilai plus buat siswa tersebut. Yang ketiga, asesmen akhir atau sumatif. Penilaian sumatif dilaksanakan pada saat berakhirnya kegiatan pembelajaran dalam bentuk tes tulis atau lisan untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan pembelajaran pada materi eksponen dan bentuk akar. Kalau tes tulis ini kan berkemungkinan siswa bisa mencontek satu sama lain ya. Kalau lisan ini menurut kami tuh lebih valid soalnya jawaban dari siswa itu kan jelas berbeda-beda. Kita misal kita mau menanyakan apa pengertian dari sifat-sifat, kok sifat-sifat? Apa pengertian definisi eksponensial dan sifat-sifatnya? Nah, itu kan siswa bisa berkemungkinan jawabannya itu berbeda-beda. Jadi lebih valid jika kita menanyakan tes lisan saja daripada tes tulis. Selanjutnya, sudah kesimpulan. Baik, untuk teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan atau juga Pak Ferry mau menambahkan? Monggo dari teman-temannya dulu, nanti saya nambahkan, sudah saya siapkan materinya. Gimana? Ada yang tanyakan? Tadi itu banyak istilah ya yang belum kita bahas. Ada pembelajaran diferensiasi. Apa itu? Terus istilahnya banyak. Khawatirnya tidak semakin bingung di sini. Nanti harapannya itu ketika Samen sudah PPL, ini kan sudah semester 4 ya, nanti PPL-nya semester 6 ke 7. Harapannya Samen itu sudah nggak bingung lagi. Ya apa caranya buat modul ajar, ya apa caranya buat LKPD, ya apa caranya buat soal tes. Karena terus terang ini banyak sekali mahasiswa itu masih bingung di skripsi ini. LKPD-nya masih begitu. Jadi syukur-syukur itu kalau buat LKPD. Padahal kan sekarang zamannya ada AI. AI itu bisa membantu membuat idenya. Selebihnya kita bisa me, apa namanya menyusun kembali sesuai dengan pemahaman kita, sesuai dengan bahasa kita. Saran saya seperti itu. Jadi modul ajar ini termasuk core dari pembelajaran.
Karena kenapa modul ajar atau rencana pembelajaran atau RPP memang banyak guru ini apa ya syukur-syukur kalau buat bahkan apa namanya tinggal copy paste punya orang. Tapi banyak guru itu nanti akan mengalami kesulitan ketika di dalam kelas. Kenapa persiapannya? Nanti saya ngajarkan apa, di bagian apa, tekniknya apa, medianya apa, langkah-langkahnya apa. Memang ya, terkadang orang mengatakan bahwasannya itu adalah sebatas administrasi. Tapi saya sendiri merasakan keuntungannya, kegunaannya. Kalau kita menyusun modul ajar dulu, kita itu sudah punya gambaran minimum awal. Meskipun sebagian besar itu tidak apa ya, tidak persis apa yang di modul ajar dengan apa yang akan kita lakukan di dalam kelas. Karena banyak sekali faktor. Kemampuan peserta didiknya bagaimana, kemudian sarana prasarananya, kemudian dan lain sebagainya. Ada belum lagi nanti faktor non teknisnya. Non teknisnya seperti misal matematika kalau ditaruh di paling siang atau menjelang sore, waduh itu. Nah, itu bagaimana caranya kita gitu. Jadi saya sendiri sudah membuktikan ya. Mungkin saya pernah menyampaikan ke sampean semuanya. Eh, Ketika saya pas ngajar itu, Bapak Ibu guru itu membuat modul ajar sama semuanya. Kemudian alhamdulillah dapat penilaian dari pengawas SMA. Alhamdulillah modul ajar saya yang jadi apa namanya yang jadi percontohan itu. Jadi itu. Dan alhamdulillah juga ketika pelaksanaan di dalam kelas itu bisa saya lakukan optimal. Karena kenapa? Yaitu karena sudah punya minimalnya seperti apa. Oh, berarti nanti aku pakai media kilo. Tak siapkan dari rumah medianya apa. Oh, nanti saya pakai quizzes, pakai ini, pakai ice breaking. Sudah tak siapkan sebelumnya. Itu saran saya itu ketika kalau kita jadi guru ini sangat penting. Ya. Jangan hanya tinggal copy paste punya orang, dipahami. Mungkin itu ada yang ditanyakan dari teman-temannya, monggo. Sebelum nanti saya tambahkan, mungkin selebihnya saya tambahkan pas penyusunan ini di bagian nanti di kurikulum ada dari TP ke TCP ke TP, kemudian menyusun ATP, kemudian nanti menyusun modul ajar atau perencanaan pembelajaran mendalam atau RPP secara keseluruhan. Nanti saya ajarkan supaya nanti ini. Tapi ada tapinya. Kalau di saya itu saya masih belum klik sama yang pembelajaran mendalam. Jadi saya sebisanya ya nanti yang pembelajaran mendalam nanti bisa tanya-tanya, bisa sambil baca-baca. Mungkin itu ada yang ditanyakan dari teman-temannya, monggo. Mau tanya Pak, yang perbedaan yang jelas itu dari apa yang kurikulum, apa itu rencana pembelajaran yang baru sama apa ya tadi pembelajaran pendalam itu apa Pak? Yang modul ajar sama yang terbaru ini tuh perbedaannya yang paling jelas itu apa Pak? Oke. Dari Najwa sama Selim, gimana? Mau ini sudah ini atau bagaimana? Hmm. Sudah atau saya jawab aja? Saya jawab ya. Selin dan Najwa ini coba apa namanya share screen-nya sampean keluarkan dulu. Saya tak coba share screen. Contohnya, ini saya dapat dari teman-teman fasilitatornya. Itu kebetulan yang buat itu adalah teman saya dari Mojokerto. Sekarang di konsultan kementerian. Pinter dia memang. Tapi tak kerja kemarin karena
belum S3. Eman kalau pintar, kalau belum S3 nanti eman jenjangnya. Oke. Ini yang terbaru ini. Kalau yang di sebelumnya itu ada namanya profil pelajar Pancasila, yang ada namanya elemen dan lain sebagainya itu sudah nggak digunakan di kurikulum Merdeka yang awal, nggak ada. Ada profil pelajar Pancasila atau P5. Kalau sekarang itu tidak, tapi diubah menjadi dimensi profil lulusan, ada penalaran kritis, kolaborasi, kemandirian komunikasi. Ini lebih ke ini kecakapan apa 21 yang kita bahas. Critical thinking, creative thinking, kemudian self-regulation, ada juga communication, collaboration, itu yang ditekankan kecakapan apa 21. Kemudian ada lintas disiplin yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian ada praktik pedagogis, ini yang baru. Ini fitur-fitur yang baru, ya. Yang ini yang fitur-fitur yang baru. Ada praktik pedagogis. Ini nanti praktiknya seperti apa, ya? Kemitraan itu nanti entah apa ya, menggunakan apa ya, orang kedua di dalam membelajarkan seperti itu ya. Mungkin bisa ke kantin itu nanti kalau kita belajar bruto, neto, apa keuntungan itu mungkin ke kantin kayak seperti itu loh. Ada lingkungan pembelajaran, ada pemanfaat digital karena memang di pembelajaran mendalam itu ditekankan digital learningnya gitu. Dan yang paling penting mungkin next meeting nanti saya sampaikan ada namanya tadi sudah disebutkan kok sebenarnya. Ada meaningful learning, ada mindful learning, ada joyful. Pernah dengar itu kata-kata itu? Iya, Pak, benar. Meaningful itu apa? Meaningful itu bermakna. Jadi Bermakna. pembelajarannya itu tidak serta-merta selesai kemudian lupa begitu tidak. Makanya apa namanya bisa dikaitkan dengan terutama ya ada teorinya nanti saya jelaskan nanti ada teorinya Ausubel, teorinya siapa itu yang nanti pembelajarannya harus dikaitkan dengan pemahaman siswa yang terdahulu apa yang kemarin sehingga nanti anak-anak itu tidak langsung dikasih materi jadi fokus yang kemarin itu apa misal kalau kita belajar turunan kita ingatkan limit dulu. Kita limit. Jadi limit kita tagap, kita dari limit kemudian kita bawa. Oh ternyata daripada kita susah-susah menggunakan limit itu, kita bisa menggunakan turunan. Mungkin seperti itu, ya. Tapi itu agak agak lebih susah memang ya. Kalau kita belajar ngajarkan anak SMA bab turunan, limit, kemudian belum nanti eh, yang ada trigonometrinya, wah itu susah. Kemudian ada mindful, berkesadaran. Ada lagi satu lagi joyful learning, yaitu apa namanya menyenangkan. Lah, yang menyenangkan itu rata-rata itu kan menggunakan ada namanya ice breaking. Nah, tidak. Jadi ya apa caranya pembelajaran itu menyenangkan? Entah kita buat, bolehlah ice breaking boleh, tapi harus ice breaking itu tidak hanya nempel gitu. Artinya ice breaking itu ada kaitannya dengan pembelajaran waktu itu. Harus ada kaitannya. Kalau itu, kalau pemahaman saya seperti itu harusnya. Kalau di sini kan menyenangkannya, coba dia pakai apa namanya, pakai apa ini? Ini apa? Ada tes, ada tesnya ini. Kemudian ada apanya ya ini ya? Selain ice breakingnya ini, menyenangkannya. Coba deh nanti tak jelaskan yang main tiga-tiganya itu nanti harapan saya ada satu sesi yang mana sampean itu bisa menganalisis. Oh Pak, saya setuju.
di bagian ini yang bisa dikatakan mindful, bisa di bagian ini yang dikatakan meaningful, di bagian ini yang dikatakan joyful. Nah, itu nanti tak jelaskan minggu depan. Ini. Jadi dibuat kayak seperti ini. Ini RPP yang terbaru. Terus ini RPP yang terbaru ya. Jadi ada tiga hal itu tadi, mindful, meaningful, dan joyful. Kemudian fitur-fitur terbaru ininya. Kalau yang lama, bentar. Kalau yang lama, maksudnya ini yang umum ya. Yang umum. Kalau saya yang umum aja, yang modul ajar yang, oh ya, ini yang lama berarti. Yang kurikulum Merdeka, tapi sebelum sebelum ini mendalam. Ini ada profil pelajar Pancasila yang bagian ini. Wait, wait. Tunggu. Nah, ini kan profil pelajar Pancasila. Jadi, ini ada komponen intinya, ada informasi umum. Jadi, komponen intinya harus ada tujuan pembelajaran. Tadi kan sudah ada, asesmen ada, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik. Lah, pertanyaan pemantik ini apa? Pertanyaan yang bisa merangsang, pertanyaan bisa mendorong siswa, memotivasi siswa untuk belajar pada waktu itu. Jadi, misalkan seperti ini. Saya pas ngajarkan anak SMP, yaitu bidang datar. Bidang datar segi empat, ada persegi panjang, ada jajar genjang. Pas saya setelah ngajar persegi panjang, kemudian saya ngajar jajar genjang. Misal, saya buat pertanyaan pemantik ini di awal. Biasanya pertanyaan pemantik itu di awal. Anak-anak, kalau menurut kalian, jajar genjang itu apakah termasuk persegi panjang? Ataukah yang persegi panjang yang termasuk jajar genjang? Menurut saya sing di. Benar enggak bahwasanya jajar genjang itu adalah termasuk persegi panjang? Persegi. Jadi pertanyaannya itu kok bisa ya? Kok bisa ya? Begitu loh. Jadi tidak apakah gitu. Maksudnya tidak langsung terjawab begitu. Itu namanya pertanyaan pemantik, ya. Itu. Kemudian ada kegiatan pembelajaran, ada refleksi peserta didik dan pendidik seperti jadi ini komponen intinya. Yang informasi umumnya di awal itu harus ada identitas menulis modul, kemudian kompetensi awal. Kompetensi awal itu jadi di awal itu siswa itu sudah paham apanya, sehingga nanti kita bisa menghubungkan menggunakan kompetensi awal itu. Oh, berarti anak-anak sudah paham ini, tinggal nanti seperti apa gitu loh. Kemudian profil pelajar ini sudah nggak digunakan, nggak saya bahas. Sarana prasarana, ada target peserta didik, ada model pembelajaran yang digunakan ini. Ini lampiran. Ini yang di lama ya, yang lama, yang sebelum pembelajaran mendalam. Itu. Ini komponen-komponennya di modul ajar. Kemudian nanti saya spill identitas, kompetensi pelajar Pancasila. Nah, ini sudah ada keterangannya sebenarnya ini. Nanti saya kirimkan ini. Target peserta didik, targetnya apa? Peserta didik yang reguler kah? Ataukah apa? Ataukah yang bertuan khusus? Atau seperti apa? Atau yang kesulitan belajar? Itu, ya. Model pembelajaran, nah ini kita sudah dapat toh, semua itu bisa kita gunakan. Itu. Ya, kemudian ada sedikit tadi pembelajaran diferensiasi ya. Apa itu? Sebenarnya tadi ada sudah dijelaskan sedikit banyak, tapi saya coba untuk menambahkan namanya pembelajaran berdiferensiasi itu jadi kita membelajarkan itu sesuai dengan kebutuhan dari siswa. Ini macam-macamnya. Ada konten, ada diferensiasi metode, ada diferensiasi produk, ada diferensiasi lingkungan belajar. Contohnya ini, misal kalau konten disesuaikan dengan kesiapan peserta didik. Jadi kesiapan itu
Ini kompetensinya misalkan mengurutkan. Jadi di sini guru itu melakukan diferensiasi terhadap pemahaman konsep. Jadi apa ya namanya ya, berdasarkan kompleks. Jadi gini, kalau kita ngajarkan, misalkan kayak seperti ini, mengurutkan membandingkan bilangan bulat, kita lihat materinya dulu. Maksudnya begini, materinya biasanya kalau mengurutkan atau membandingkan bilangan bulat itu kan ada yang bentuk pecahan, persen, begitu. Mana yang terlebih dahulu? Kalau kita melihat dari siswanya, ya oh berarti yang mudah ini dulu mungkin, ini dulu. Jadi itu, ya itu. Kalau diferensiasi proses itu disesuaikan dengan kemampuan dari peserta didik. Bisa dilihat dari gaya belajarnya. Oh, sorry, sorry apa ini? Gaya belajar itu masuk di diferensiasi produk sih. Gaya belajar di produk ya. Jadi contohnya gini, kalau diferensiasi produk itu ini gaya belajar, peminatan gaya belajar. Jadi gini, kalau misalkan saya ngajar statistik itu anak-anak ada yang belajar membuat teks, ada yang apa namanya membuat diagram. Jadi kalau yang suka gambar kayak seperti itu buat dari apa buat diagram. Kalau yang ini suka apa itu mungkin membuat video apa ya video peragaan seperti itu. Jadi produknya disesuaikan dengan gaya belajarnya seperti itu. Seperti itu. Jadi disesuaikan. Ini ada beberapa macam diferensiasi. Ada proses, ada produk, lingkungan, dan konten. Nanti coba dipelajari sendiri, mungkin bisa baca-baca. Nanti saya kirimkan. Kalau memang mau tanya-tanya, monggo. Oke. Karena nggak Hmm. nutut. Ya, itu terkait tentang diferensiasi. Ya, jadi tadi itu sudah dibahas sih terkait tentang itu tadi. Kemudian itu mungkin ada yang ditanyakan dari adik-adik ini. Tidak ya? Ya, ini Belum materi ada, Bapak. apa? Belum ada. Belum ada. Iya, ini materi saya pas. Oh iya, ini kemenak. Mungkin itu. Nanti bisa baca-baca saya kirimkan dan salah satu contoh link apa? RPP. Kemudian untuk besok jadi bisa atau gimana? Besok itu repot atau Bisa, Pak. besok? Teman-teman bisa kamu. Nggih, besok malam. Iya, besok malam. Bisa, Pak. Oke, siap. Besok kemudian itu yang ini ya, yang kurikulum ini tinggal satu tok ya presentasinya ya. Betul. Iya, benar ya. Nggih, tinggal CP, TP, ATP, Pak. Oke, siap. Nanti setelah itu saya ya. Berarti minggu depan saya. Nggih. Nggih. Oke, tinggal nanti yang terus ini apa namanya yang ini apa yang pengelolaan pembelajaran aja. Ya mungkin itu dari saya. Terima kasih karena sudah meluangkan waktunya. Mungkin itu coba bentar ya. Sama-sama. Saya kirimkan aja dulu biar saya nggak lupa orangnya. Bentar, saya kirimkan Nggih. materinya. Kak PC. izin bertanya, untuk yang Ini, pengelolaan itu semuanya ya Pak yang ya dibuat mungkin nanti presentasi. yang si, wait, aku mau coba sih. Yang ini nak, wait.
pengelolaan itu, oh iya, gini, yang pengelolaan minggu depan itu nggak presentasi, tapi gini, setiap kelompok itu coba memodifikasi, ya, apa ya? Boleh membuat atau memodifikasi pilihannya. Kalau membuat, oke, referensinya mana? Kalau modifikasi, Samen entah sambil ambil dari guru, modul ajarnya atau RPP-nya, kemudian Samen modifikasi. Karena nggak setujunya di mana, begitu ya? Bisa ya? Boleh Berarti cari dari internet, ngambil boleh. mengambil sumber modul ajar gitu kan. Iya, Samen boleh buat sendiri, boleh nanti ngambil dari internet, kemudian dimodifikasi. Kalau menurut dari kelompok kami adalah yang bagus adalah seperti ini modifikasinya. Nanti alasannya apa? Nanti dipaparkan. Begitu ya? Untuk 2 pertemuan. Untuk PPT apa, Pak? Nggak usah, Word aja. Oh, siap. Ya begitu ya. Insya Allah siap. Berarti Oh, pertemuan selanjutnya ya Pak. iya, 2 pertemuan off dulu. Maksudnya kita ke RPP aja dulu membuat mod RPP-nya. Begitu ya. Dua Oke. pertemuan ke depan Tasik masih Iya, membuat 2. RPP, Pak. Iya, revisi. Yang ke minggu Hmm. selanjutnya itu adalah nanti ada revisi dari RPP. Karena pas saya lihat di kontrak pembelajarannya demikian ya. Kita sesuai dengan kontrak pembelajarannya. Oke. Oke, jadi 2 itu. Oke, mungkin itu dari hari ini. Terima kasih banyak. Sekali lagi saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. siap. Terima Waalaikumsalam warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Dan terima Maaf. kasih, Bapak. Iya, sama-sama. Menemukan